Inilah alam Pulau Bangka. Sebagian besar rusak akibat pertambangan timah yang tidak terkendali sejak abad ke-18. Akibatnya, banyak lahan di pulau ini yang sulit ditanami. Lahan kritis di Pulau Bangka membuat penggiat lingkungan prihatin. Berbagai cara dilakukan untuk memulihkannya. Salah satunya hasil dari upaya itu yang kini sedang naik daun adalah Bangka Botanical Garden di kota Pangkal Pinang. Melihat kerimbunan berbagai jenis tumbuhan di sini, sulit membayangkan kalau dulunya lahan ini adalah lahan kritis. Lahan seluas 300 hektar ini direklamasi dan olah menggunakan alat-alat berat agar layak ditanami tumbuh-tumbuhan. Perjuangan pemilik Bangka Botanical Garden ini akhirnya membuahkan hasil yang menggembirakan. Tak heran, pemilik Bangka Botanical Garden dianugerahi Piala Kalpataru dari Presiden RI. Kawasan ini berkembang menjadi asri dan hijau sejak tahun 2006. Masyarakat sini mengelola lahan tambang dan juga perkebunan, ya otomatis pengetahuan mengenai pertanian, perikanan, dan peternakan itu sangat kurang. Disinilah Bangka Botanical Garden dengan manajemennya tertantang untuk membuat suatu tempat yang kita sekarang berdiri di sini untuk tempat percontohan dan sekaligus jadinya nanti terakhir itu mengenai tempat katakanlah pendidikan untuk anak-anak sekolah sini, penelitian juga boleh, lalu tempat olahraga boleh karena ini lahan luas hampir 300 hektar, lalu terakhir nanti untuk tempat wisata. Kini, lebih dari 100 jenis tanaman dibudidayakan di Bangka Botanical Garden ini. Sebagian besar bibit memang didatangkan dari luar Pulau Bangka. Mulai dari tanaman cemara angin, berbagai jenis sayur-sayuran seperti sawi, tomat, cabai, dan buah-buahan seperti jeruk dan buah naga. Jadi seluruh tanaman di sini tumbuh subur berkat pupuk hasil olahan peternakan sapi yang ada di kawasan ini. Nah, ini dia rahasianya agar seluruh flora di kawasan ini tumbuh subur. Mikroba dari hasil fermentasi kotoran sapi menjadi kunci jitu agar aneka tanaman di Bangka Botanical Garden ini tumbuh subur. Pada awal restorasi lahan, dibutuhkan 150 ton kotoran sapi per 1 hektar lahan. Kini ada 240 ekor sapi tinggal di atas 5 hektar lahan peternakan. Lahan yang subur juga membawa keuntungan langsung bagi sapi-sapi di sini. Nah, jadi di sini tempat pengolahan kotoran sapi hingga menjadi pupuk. Jadi pertama kotoran sapinya diapain ini dulu, Pak? Pertama ya kita tumpuk seperti ini. Tumpuk dulu, terus kemudian dicampur dengan fiber, dicampur dengan sampah lain, juga bekas gergaji. Oke, jadi baru 21 hari kemudian baru bisa menjadi pupuk ya dan bisa disebar di seluruh lahan. Oke. Hasil perahannya tentu dapat diminum langsung. Jadi selain kotorannya yang selalu digunakan untuk olahan kompos, susu sapi ini juga selalu diperah untuk menjadi produk olahan atau dapat diminum langsung. Di balik kisahnya, kini Bangka Botanical Garden menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Pulau Bangka. Bagus, lumayan bagus. Banyak kawasannya bagus, indah gitu. Kafenya oke. Kawasannya yang di belakang juga oke. Banyak tempat yang bisa dikunjungi gitu kan. Ada bagian ada sapinya, ada bisa dibuat santai-santai gitu, anak muda weekend bisa mancing, bisa ada sore itu ada Sabtu Minggu ada itu perahu kano gitu. Untuk menikmati seluruh wisata agrobisnis dan peternakan ini, pengunjung tidak dipungut biaya sama sekali. Bonusnya, Anda juga dapat belajar menjaga keseimbangan alam. Syarifah Rahma, Henry Hardi melaporkan untuk NET.